Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tia dengan NIM 23111317. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana, sistem penanggulangan bencana, dan mitigasi bencana. Yang pertama itu mitigasi bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana berdasarkan sumber dibagi menjadi tiga, yaitu satu, bencana disebabkan oleh alam, bencana disebabkan oleh non-alam, dan bencana disebabkan oleh manusia. Contohnya seperti yang untuk alam, yang disebabkan oleh alam yaitu gempa bumi, letusan gunung merapi, dan tsunami. Disebabkan oleh non-alam yaitu epidemik, gagal teknologi, dan wabah penyakit. Yang disebabkan oleh manusia yaitu konflik sosial dan teror. Pengertian mitigasi bencana. Itu merupakan upaya mengurangi risiko bencana sebagai memperkecil jumlah korban dan kerugian. Tujuan mitigasi bencana ini ialah mengurangi dampak yang ditimbulkan khususnya bagi penduduk. Yang kedua, sebagai landasan pedoman untuk perencanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat dan menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Selanjutnya, beberapa kegiatan mitigasi bencana diantaranya yaitu pengenalan dan pemantauan risiko bencana. Yang kedua, perencanaan partisipasi penanggulangan bencana. Yang ketiga, pengembangan budaya sadar bencana. Yang keempat, penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana. Yang kelima, identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya dan atau ancaman bahaya. Berdasarkan siklus waktu, kegiatan penanggulangan bencana dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu satu, kegiatan sebelum bencana terjadi, yaitu mitigasi. Kegiatan bencana terjadi, yaitu perlindungan evakuasi. Kegiatan tepat setelah bencana terjadi atau pencarian atau penyelamatan. Yang keempat, yaitu kegiatan pasca bencana, yaitu pemulihan dan penyembuhan dan perbaikan atau rehabilitas untuk korban dari bencana. Yang selanjutnya, tahap-tahap mitigasi. Tahap-tahap mitigasi adalah yang pertama itu tahap pra bencana, dapat dibagi menjadi kegiatan mitigasi atau praprendas atau kesiapsiagaan. Selanjutnya pada tahap tanggap darurat adalah respon setelah di mana terjadinya bencana ini. Yang kedua itu tahap darurat bencana, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Yaitu dimaksud untuk mengurangi dampak buruk setelah bencana itu datang. Yang kedua itu tahap pasca bencana meliputi usaha rehabilitas dan rekonstruksi supaya sebagai upaya mengembalikan keadaan masyarakat pada situasi dan kondisi sehat dan layak sehingga masyarakat dapat hidup seperti sedia kala sebelumnya bencana itu terjadi. Yang keempat yaitu tahap prabencana meliputi mitigasi dan kesiapsiagaan. Yang dimaksud dari tahap ini ialah upaya tersebut sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sebagai persiapan menghadapi bencana. Mitigasi bencana dapat dilihat dari gambar ini, yaitu mitigasi struktur dan non struktural. Mitigasi struktural itu upaya minimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi. Mitigasi non struktural itu upaya mengurangi dampak bencana melalui pembuatan kebijakan, peraturan, atau undang-undang. Selanjutnya, manajemen bencana. Manajemen mitigasi bencana itu satu, penguatan institusi penanganan bencana. Yang kedua, meningkatkan kemampuan tanggap darurat. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan kesiapan masyarakat pada masalah-masalah yang berhubungan dengan risiko bencana.
Yang keempat, meningkatkan keamanan terhadap bencana pada sistem instruktur dan utilitas. Yang kelima, meningkatkan keamanan terhadap bencana pada bangunan strategis dan penting. Meningkatkan keamanan terhadap bencana daerah perumahan dan fasilitas umum. Contoh upaya dalam mitigasi bencana yaitu satu, mitigasi bencana tsunami adalah sistem untuk mendeteksi tsunami dan memberikan peringatan untuk mencegah jatuhnya korban. Ada dua jenis sistem peringatan dini tsunami, yaitu sistem peringatan tsunami internasional dan sistem peringatan tsunami regional. Dua, mitigasi bencana gunung berapi, yaitu dengan pemantauan gunung api, data hasil pemantauan dikirim dari Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi, tanggap darurat, pemetaan peta kawasan rawan bencana, penyelidikan, dan sosialisasi. Selanjutnya, mitigasi bencana gempa bumi. Sebelum gempa, mendirikan bangunan sesuai aturan baku atau tahan gempa, kenali lokasi bangunan, tempat dan Anda tinggal. Yang ketiga, tempat perabotan pada tempat yang profesional. Siapkan peralatan seperti senter, P3K, dan makanan instan. Berikan penggunaan listrik, periksa penggunaan listrik dan gas. Catat nomor telepon penting. Ketika gempa, yang kita lakukan adalah tetap tenang, hindari sesuatu yang mungkin akan roboh. Kalau bisa ke tanah lapang, perhatikan ke tempat Anda berdiri, kemungkinan ada letakan tanah, turun dari kendaraan dan jauhi pantai. Setelah gempa, coba keluar dari bangunan, gunakan tangga biasa, periksa sekitar Anda. Jika ada yang terluka, lakukan pertolongan pertama. Hindari bangunan yang berpotensi roboh. B. Penanggulangan bencana. Pengertian penanggulangan bencana ini adalah penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan mitigasi kesiapsiagaan terhadap tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Proses manajemen bencana bisa teman-teman lihat di sini, yaitu manajemen risiko bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan pra bencana. Yang di sini manajemen kedaruratan dan saat bencana, dan di sini manajemen pemulihan dan pasca bencana. Komponen penanggulangan bencana nasional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang bisa teman-teman baca yang dari sini: regulasi, hukum, peraturan perundang-undangan, kelembagaan, perencanaan, penyelenggaraan, pengolahan sumber daya, pendanaan. Selanjutnya, legislasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, peraturan lembaga Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dalam lembaga asing dan pemerintahan dalam penanggulangan bencana. Kelembagaan yaitu kelembagaan penanggulangan bencana dibagi dua, yaitu formal, yaitu BNPB itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang non formal, unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan lembaga internasional. Perencanaan itu perencanaan yang berlaku untuk semua jenis bencana, itu rencana penanggulangan bencana yang kemudian dideskripsikan menjadi peran aksi. Yang kedua, perencanaan untuk satu jenis bencana, yaitu rencana mitigasi, rencana kontingensi, rencana operasi, dan rencana pemulihan. Pendanaan dari pemerintah dan pendanaan dari masyarakat. Pengembangan yaitu kapasitas, pengembangan kapasitas secara efektif dan akan terjadi apabila 3 subsistem dalam sistem penanggulangan. 1, kelembagaan, yang kedua iptek, yang ketiga meningkatkan kapasitas koordinasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan meningkatkan kapasitas di daerah diharap dapat melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan baik. Penyelenggaraan penanggulangan dibagi menjadi 3, yaitu siklus penanggulangan bencana. 1, penanggulangan bencana.
cepat dan akurat, prioritas koordinasi keterpaduan berdaya guna dan berhasil guna. Transparansi, akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non diskriminasi, dan non prolentisi. Yang ketiga itu trase bencana. Definisi trase atau trage adalah tindakan untuk memilah dan mengelompokkan korban berdasarkan beratnya cedera, kemungkinan untuk hidup, dan keberhasilan tindakan berdasarkan sumber daya atau SDM dan sarana yang tersedia. Mengidentifikasi kondisi mengancam jiwa, memprioritaskan pasien menurut keakutannya. Prinsip trase yaitu segera dan tepat waktu, kurang lebih dari 60 detik. Pengkajian adekuat dan akurat. Keputusan dibuat berdasarkan pengajian intervensi sesuai kepada kondisi, tercapai kepuasan pasien. Prosedur trase dulu sebelum pengobatan dengan lebih dari 60 detik tiap pasien. Tentukan fasilitas terbaik untuk penanganan di ruang emergensi dan atau di lapangan. Dilakukan pada trase penilaian tanda-tanda vital, penilaian tindakan diperlukan, penilaian harapan hidup, penilaian kemampuan medis, penilaian penanggulangan definitif, penilaian label. Selanjutnya ini label warna, yaitu untuk trase. Yang pertama label warna merah. Bila tidak tidak segera ditangani akan mengancam jiwa. Yang warna kuning, apabila tidak ditolong maka korban tidak segera terjadi kolap paru dan jantung. Yang ketiga, kondisi korban tidak serius. Selanjutnya, prioritas 4, hitam atau korban yang telah meninggal dunia, yang meninggal dunia disalurkan ke kamar jenazah. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang mitigasi bencana, sistem penanggulangan bencana, dan trase bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.